Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan segala curahan nikmatnya, sehingga dengan limpahan nikmat-nikmat tersebut sempurna kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah alladzi azina lana bidzikrih. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat kesempatan untuk senantiasa mengingatnya, sehingga Allah hadirkan kita mampu untuk menunaikan sholat Isya secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian keislaman. Mungkin inilah cara Allah memberikan kita nikmat waktu dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa mengingatnya, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah alladzi ruddun alaina arwahina. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih menyatukan ruh dan jasad kita, sehingga Allah kuasakan kita untuk menikmati sisa-sisa kehidupan dunia. Semoga di sisa umur kita ini kita bisa manfaatkan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah anugerahkan kenikmatan di akhir kehidupan kita dengan nikmat husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga salawat, salam, berkah dan nikmat melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang istiqamah dengan sunnahnya hatta yaumil qiyamah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Al-ayat. Niscaya jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan dapat dan tidak akan bisa untuk menghitungnya, kata Allah. Kalau kita bicara tentang nikmat yang telah kita dapatkan, nikmat yang telah kita rasakan, la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghitungnya, kata Allah. Sehingga kalau kita diskusi tentang nikmat, membahas tentang apa itu nikmat-nikmat Allah, artinya ada dua hal yang harus menjadi sebuah kesimpulan. Yang pertama adalah bahwasannya nikmat yang kita dapatkan hanya Allah yang kuasakan datangkan kepada kita, tidak dan bukan karena yang lain, karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita mendapatkan nikmat-nikmat Allah yang telah kita dapatkan, sandarkan nikmat itu kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan itu kita akan terhindar dari yang namanya kesombongan. Nah, dua hal itu yang penting kalau kita membahas tentang nikmat Allah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mensyukuri nikmat Allah itu mudah diucapkan, tapi susah untuk dipraktekkan. Dan berapa banyak manusia yang telah mendapatkan nikmat Allah, mereka ternyata tidak mampu untuk melakukan syukur kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun nikmatnya,
Kita hadir dalam kajian malam hari ini, Allah mampukan langkah kita, Allah mampukan hati kita sehingga kita bisa menunaikan sholat isya secara berjamaah. Itu karena nikmat Allah, bukan karena Anda ingin jadi orang soleh, bukan karena Anda ingin jadi wanita solihah. Karena Allah yang telah atur kita untuk bisa datang ke masjid sholat isya berjamaah. Artinya apa? Karena Allah masih menginginkan kebaikan-kebaikan nikmat yang diberikan kepada hambanya. Insya Allah kita yang hadir di sini ini adalah kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendapatkan segala curahan nikmatnya, sehingga kita mampu beramal dengan nikmat yang telah Allah berikan. Jadi kembali lagi, nikmat untuk bersyukur itu mudah diucapkan, tapi susah untuk diamalkan. Makanya dalam ibadah itu mesti ada rukunnya. Kalau jenengan sampeyan niki ibadah, pasti Islam mengikat dengan rukunnya. Kalau kita sholat dan meninggalkan salah satu rukun sholatnya sangat tidak sah. Karena yang membaguskan, membenarkan ibadah itu adalah rukunnya. Kalau kita sholat, misalnya sholat saja, kita tidak menyempurnakan rukunnya, maka nggak sholat, maka nggak sah sholat kita. Contoh yang paling sederhana tentang bacaan surat Al-Fatihah. Barang siapa yang tidak membaca surat Fatihah sebagai ummul kitab, maka la sholata lahu, maka nggak ada sholat bagi dirinya kalau nggak baca surat Al-Fatihah. Karena membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat termasuk salah satu rukun dalam sholat. Kalau nggak dibaca nggak sah sholatnya. Misal dalam sholat, misal kita wudhu kan ada rukun-rukunnya yang kita kenal dengan rukun wudhu. Kalau kita meninggalkan muta'ammidan, sengaja meninggalkan salah satu daripada rukun-rukun wudhu, maka nggak sah wudhunya kita. Sebagaimana rukun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sama. Walaupun orang yang beribadah haji atau umrah, kalau tidak menyempurnakan rukunnya, nggak sah umrahnya, nggak sah hajinya. Haji kok nggak ke Arafah, nggak sah. Haji kok nggak lempar jamarat, nggak lempar jumrah, nggak sah. Haji kok nggak mabit di Mina, nggak sah. Haji kok nggak tidak mabit di Musdalifah, nggak sah. Dia umrah, tapi kok nggak sa'i antara Safa dan Marwah, nggak sah. Jadi setiap ibadah yang Allah perintahkan itu diikat dengan rukunnya. Paham ya? Barang siapa meninggalkan rukun-rukun itu, maka tidak sempurna ibadahnya. Masya Allah ya, loh, kita ini loh yang sudah sholat, sudah mengerjakan rukunnya, menyempurnakan rukunnya. Kenapa setiap kita selesai salam kita membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah? Kenapa? Apakah kita berbuat dosa? Tidak. Apakah kita berbuat maksiat? Tidak. Tapi kenapa setelah sholat kita diperintahkan untuk baca istighfar? Bisa jadi dalam sholat kita masih jauh dari kesempurnaan. Dalam sholat kita masih jauh dari keikhlasan dan kekhusyukan. Sehingga setelah kita salam, kita diperintahkan untuk istighfar. Itu orang yang menyempurnakan rukunnya masih diperintahkan untuk istighfar. Bagaimana orang yang meninggalkan rukunnya, tentu tidak sah sholatnya. Di dalam mensyukuri nikmat Allah itu juga ada rukun-rukunnya, supaya kita ini menjadi hamba yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah SAW, kita tahu dalam kisahnya, dia sholat sampai kakinya bengkak, dia sholat sampai kakinya berdarah, saking lamanya dia berdiri sholat. Pernah saya sampaikan, seandainya Rasulullah nggak sholat selama itu, masuk surga dia. Karena Allah telah berikan jaminan dia masuk surga. Kenapa?
Kenapa Rasulullah sholat selama itu? Makanya pernah saya sampaikan, standarnya Rasulullah kalau sholat itu membaca sab'atut tiwal, 7 surat panjang satu rakaat. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, At-Taubah. Satu rakaatnya Rasulullah. Kalau kita kan 4 kulhu, ya, 4 kul kita. Kul ya ayyuhal kafirun, kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Iku wis koyo suwe rasane. Rasulullah itu standar satu rakaatnya itu 7 surat panjang. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sholat selama ini, sepanjang ini?" Apa kata Rasulullah? "Alam akun abdan syakura." Apakah aku salah menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Lah, kalimat ini yang harus kita sampaikan pada malam hari ini, supaya kita menjadi hamba yang benar-benar bersyukur kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW, paling tidak kita harus mengerti bahwa syukur itu ada 3 rukunnya. Syukur itu ada 3 rukunnya, supaya kita gak sembarangan syukur itu. Supaya kita kalau bersyukur itu menjadi hamba yang benar-benar bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang pertama dari rukun-rukun syukur yang harus kita amalkan supaya syukur kita ini berkualitas gitu. Yang pertama adalah meyakini, mempercayai bahwa segala nikmat yang telah kita dapatkan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena sampeyan ini hebat, bukan karena sampeyan ini mampu, bukan karena panjenengan ini bisa, tidak. Segala sesuatu yang Allah kuasakan pada diri kita berupa nikmat, atas curahan nikmatnya, rukun yang pertama yang harus kita lakukan adalah yakini dalam hati bahwa nikmat itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak usah diragukan. Gak usah diragukan sudah. Aku kok ragu saja. Apakah ini dari Allah bukan? Gak usah sudah. Ketika jenengan langsung cash mendapatkan nikmat, yakini pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan jenengan mampu dan hebat, bukan. Nanti akan saya kisahkan. Gak usah diragukan lagi, gak usah didiskusikan lagi, apalagi diperdebatkan, gak usah. Ini sudah absah mutlak. Kalau kita mendapatkan, merasakan nikmat, itu pasti dari Allah. Yakini saja sudah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Segala sesuatu apapun yang ada pada dirimu dari nikmat-nikmatnya, faminallah, itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jenengan sehat bukan karena jenengan olahraga. Jenengan sehat bukan karena jaminan jenengan bisa jaga pola makan. Olahraga, pola makan itu hanya sarana yang bisa menyehatkan badan kita. Tapi sejatinya yang memberikan kesehatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu cara berpikir kita sederhana. Nikmat kesehatan itu Allah yang kasih. Jangankan nikmat kesehatan, nikmat hidup saja Allah yang kasih. Apalagi sekedar daripada nikmat sehat. Makanya ketika Allah datangkan nikmat sehat, manfaatkan untuk ibadah. Kalau Rasulullah SAW, nikmatan, ada 2 nikmat yang pernah saya sampaikan. Kebanyakan manusia tertipu dengan 2 nikmat ini. Apa? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Sekarang kalau saya bertanya ya, sama jamaah sekalian ini, ketika Allah datangkan nikmat sehat, apa yang harus Anda lakukan? Memanfaatkan nikmat itu untuk ibadah. Ketika Allah datangkan kita waktu luang, apa yang harus kita lakukan?
Memanfaatkan kesempatan nikmat waktu luang itu untuk ibadah, bukan untuk dihabiskan pada sesuatu yang lain yang itu tidak mendatangkan manfaat. Jadi rukun yang pertama, yakini bahwa nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua sekarang, dan ibu sekalian, rukun yang kedua dari rukun cara kita bersyukur atas nikmat Allah, ucapkan sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah dengan kalimat-kalimat pujian yang diucapkan dengan lisan. Karena ini perintah. Kalau Allah perintahkan, maka jadi ibadah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dalam surat Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, segala apapun nikmat yang datang dari Rabbmu, yaitu Allah, maka ucapkan pujian kepada Dia atau kepada Allah. Jikalau engkau perlu untuk menceritakan nikmat itu kepada orang lain sebagai bentuk rasa syukur, ceritakan, sampaikan kepada mereka bahwa engkau telah mendapatkan nikmatnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dalam surat Ad-Duha. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat, langsung spontan, tanpa mengakhirkan waktunya, menunda pelaksanaannya. Ketika kita dapatkan nikmat, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena keagungan kalimat alhamdulillah ini sampai menjadi ucapan kalimat terakhir yang diucapkan oleh penduduk surga ketika mereka sudah menjadi penduduk di dalamnya. Kalimat alhamdulillah ini sampai menjadi kalimat yang diucapkan oleh penduduk surga ketika mereka merasakan nikmat-nikmat surga. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Akhir daripada seruan-seruan ucapan penduduk surga kepada Rabbnya, yaitu Allah, mereka mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam Al-Quran ada, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau jenengan mendapatkan nikmat, bukan karena jenengan itu mampu untuk mendapatkan nikmat itu, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perintahnya kalau ini ibadah, kalau mendapatkan nikmat, ucapkan yang pertama alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Sempurnakan kalimat itu dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi, alhamdulillah Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kalau Anda mendapatkan nikmat, ucapkan Rabbana walakal hamd, ya Rabb, segala puji hanyalah milikmu, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Masya Allah. Kita ini setiap hari membaca doa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ini menunjukkan berarti setiap detik, setiap menit kita ini tersesat sebenarnya. Bagaimana bentuk penyesatan kita? Mungkin kita lupa kepada perintah Allah, mungkin kita tidak mentaati perintahnya, mungkin kita melakukan larangannya. Makanya setiap sholat kita doa sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tahu artinya Pak ya? Nah itu. Kita minta kepada Allah supaya Allah tunjuki kita jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita mendapatkan petunjuk dari Allah dalam setiap sholat, pembuka dalam bacaan yang kita ucapkan adalah membaca surat Al-Fatihah. Apa ayat pertama dari surat Al-Fatihah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Berapa kali jenengan satu hari membaca surat Al-Fatihah dalam sholat? 17 kali. Itu baru di Al-Fatihahnya saja. Ketika Anda bangun dari ruku, apa baca doanya? Setelah Anda bangun dari ruku, Anda baca doa apa? Rabbana
walakal hamdu. Apa artinya itu? Rabbana walakal hamdu. Rabbana, wahai Tuhan kami, walakal hamdu. Segala puji hanya milik-Mu. Ping biro, ping 17. Mungkin lebih daripada 17 ya. Ya 17 kali kalau kita berdiri dari kita dalam setiap rakaat kita. Rabbana walakal hamdu. Kalau jenengan melengkapi bacaannya setelah bangun dari ruku, kita baca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Bagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Segala puji hanya milik Allah dengan pujian yang banyak, dengan pujian yang baik, pujian yang di dalamnya mendatangkan barokah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mendapatkan nikmat Allah, jangan pelit, ojo medit untuk memuji sang pemilik nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan alhamdulillah. Rabbana walakal hamdu. Juga bisa membaca subhanallah wa bihamdi. Sempurnakan subhanallahil azim. Itu adalah kalimat-kalimat sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga dari rukun syukur, supaya kita benar-benar menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Beramal dengan nikmat yang telah Allah berikan. Beramal dengan nikmat yang telah Allah berikan. Tadi di awal saya sampaikan, kalau Allah kasih kita nikmat harta, maka apa yang harus kita lakukan? Menginfakkan, mensedekahkan sebagian harta kita di jalan Allah. Karena harta yang kita miliki itu titipan Allah. Kudu ta'edwi. Jangan pernah Anda membuat sebuah klaim, pernyataan bahwa harta yang Anda miliki adalah harta Anda. Udah, itu titipan Allah. Tapi Imam Ali radhiyallahu anhu memberikan klasifikasi. Hartamu yang sesungguhnya adalah hartamu yang engkau sedekahkan di jalan Allah. Sing di dompetmu, sing di lemarimu, sing di berangkasmu, itu tutup tekmu itu. Kalau Malang ngomongnya itu bukan punyamu, milik Allah. Makanya setiap bangun tidur, doa apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau jenengan paham bahasa Arab, kalimat wa ilaihin nusyur itu apa? Segala sesuatu akan kembali kepada Allah. Ojo ado-ado. Jangankan rumah kita, jangankan mobil, kendaraan, sepeda motor kita, hatta jangankan sandal kita, nyawa kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ketika Allah sudah mengambilnya, maka ikhlaskan saja, karena itu merupakan miliknya. Itu yang melekat pada jasad dan diri kita, nyawa, ruh. Dan Allah katakan wa ilaihin nusyur, akan kembali kepada Allah semua. Makanya hakikat beramal dengan nikmat yang telah Allah berikan ini merupakan perintah. Kalau Anda kasih kesehatan, ya fungsikan untuk sholat. Kalau Anda dikasih kesehatan, yang fungsikan untuk banyak berzikir, tilawah Al-Quran. Kalau Allah kasih Anda kesehatan, manfaatkan di dalam pelaksanaan ibadah dan ketundukan kepadanya. Makanya Rasulullah katakan, ikhtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Makanya kalau Allah kasih kita nikmat kesehatan, manfaatkan. Karena orang beribadah dalam nikmat sehat itu beda dengan orang ketika ibadah dalam keadaan sakit. Segala sesuatu yang kita dapatkan, wa ilaihin nusyur, semua akan kembali kepada Allah. Makanya beramal dengan nikmat yang telah Allah berikan, ini perintah. Allah berfirman dalam Al-Quran, i'malu ala Dawud syukra. Allah perintahkan Nabi Dawud untuk bersyukur. Jangan tahu Nabi Dawud alaihissalam. Siapa dia Pak Nabi Dawud? Kalau kita kaitkan kisahnya, gak jauh beda dengan Nabi Sulaiman alaihissalam.
Allah katakan i'malu ala Dawud syukrah. Beramallah kalian sebagai mana Nabi Daud beramal dalam bentuk syukur kepada Rabbnya, yaitu Allah. Daud alaihissalam, juga Sulaiman alaihissalam, hamba Allah yang mendapatkan kemuliaan yang tidak didapatkan oleh hambanya yang lain, yaitu Sulaiman dan Daud alaihissalam. Dia seorang raja, tidak ada yang menandingi kekuasaannya, tidak ada yang menandingi keimanannya, tidak ada yang menandingi ketakwaannya, tidak ada yang menandingi kesolehannya, tidak ada yang menandingi kekuasaan, kekayaan hartanya. Tapi Allah perintahkan i'malu ala Dawud syukra. Hei Daud, hei Sulaiman, ojo lali, beramallah dengan nikmat yang telah kau dapatkan. Itu perintah Allah. Makanya kalau kita mendapatkan nikmat yang kita mampu untuk beramal, manfaatkan dalam amal. Jangan disia-siakan kenikmatan itu. Ini adalah 3 rukun supaya kita benar-benar menjadi hamba yang pandai bersyukur. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi apa? Meyakini. Nggak bisa ditulis itu. Nggak bisa, kalau nggak bisa dihafal supaya ngaji dapat oleh-oleh. Yang pertama tadi apa? Meyakini bahwa nikmat itu datang dari Allah. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan jika engkau mendapatkan nikmat itu. Yang ketiga, beramal dengan nikmat yang telah engkau dapatkan dalam bentuk ibadah dan ketaatan. Itu 3 rukun. Kalau kita mengamalkan rukun dalam bentuk syukur ini, insya Allah orang yang pandai bersyukur, dia akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Jika engkau pandai bersyukur atas nikmatku, aku akan tambahkan, kata Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih, keras, menyakitkan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak mau bersyukur. Makanya jangan salah, Pak. Saya ulangi lagi kalau saya pernah menyampaikan. Terkadang kita itu melihat seseorang dikasih nikmat oleh Allah, sejatinya kalau kita simpulkan itu bukan nikmat sebenarnya. Allah azab dia dengan kenikmatan. Itu namanya istidraj. Istidraj itu orang pakai baju, seakan-akan baju itu menghangatkan badannya, padahal baju itu membakar jiwa dan badannya. Orang pakai jaket misalnya, harapannya kan cuma hangat, kan? Itu nikmat. Tapi orang yang diazab oleh Allah dengan nikmat adalah orang yang pakai jaket, tapi dia terbakar dengan jaketnya itu, kepanasan. Itu namanya istidraj. Istidraj itu gini. Ketika Allah kasih kemudahan-kemudahan dalam hidupnya, tapi dia semakin jauh dari Allah. Istidraj. Bahasanya itu dilulu. Kalau orang Jawa ngomong itu dilulu. Jauh apa dikei sama Allah. Gak pernah sakit. Dia tuh gak tahu loh. Bisa jadi istidraj. Diuji oleh Allah, gak pernah dikasih rasa sakit sama Allah, sehat terus. Tapi dia tidak bisa memanfaatkan nikmat sehatnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wonten tiang kok ingin wonten. Kalau dia berbisnis, berdagang, gak tahu bangkrut. Usahanya naik terus keuntungannya. Tidak pernah dibangkrutkan sama Allah, sehingga dia mencapai kekayaan yang dia inginkan. Dilulu sama Allah. Tapi semakin usahanya sukses, semakin gak tahu melbu masjid. Semakin dia sukses tentang kedudukannya, jabatannya, gak pernah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya istidraj. Dia dikasih oleh Allah kemudahan, sesungguhnya Allah menjauhkan dia darinya. Dikasih tapi semakin tersesat. Nyoh, kasih sama Allah, dilulu sama Allah. Tapi jangan salah paham. Dengan pemberian Allah itu sesungguhnya Allah menyesatkan dirinya.
mengadab dirinya sehingga aku pas-pasan. Nikmat yang kita dapatkan, nikmat itu menjadikan kita dekat kepada Allah. Nah itu sederhana aja. Ojo jauh sing muluk-muluk. Kadang-kadang awake dhewe gak siap. Kalau dikasih yang lebih bisa jadi kita lupa sama Allah. Jadi kita ukur batas kemampuan kita. Sekarang saya sampaikan supaya kita bisa membandingkan bagaimana keadaan kita dengan Allah, bagaimana keadaan kita dengan makhluknya. Kalau ada orang yang senantiasa hadir dalam kehidupan Anda untuk meringankan beban masalah Anda, membantu mencairkan kesulitan Anda, pasti Anda akan sungkan gak sama orang seperti itu? Iya. Titik-titik sedikit-sedikit dia datang. Dia bertanya, ada apa sih denganmu? Iya kan, anakku itu bayar sekolah kan. Piro bayare? Wis 25. Nang omah kok takei. Misalnya. Hari berikutnya dia datang lagi. Apa kowe ambek anakmu wis mangan kabeh? Apa sing dimasakkan kan berasa gak ono. Nang omahku. Cukup beras 5 kilo ndok omah. Kalau ada orang yang seperti itu memudahkan hidup kita ketika kita butuh dia membantu, kira-kira awake dhewe sungkan dan pakai gak? Sungkan. Apike wong iki gitu. Ketika saya membutuhkan dia datang untuk membantu. Ketika saya kesusahan dia datang memberikan jalan keluar. Lola jenengan kekancan sama tiang yang seperti ini, sungkan pasti, sungkan. Sami nawatok kena sudah, sungkan. Dikongkon apa itu? Karena dia telah memberikan kemudahan dalam diri kita. Loh itu baru hubungan adami manusia dengan manusia. Jenengan loro obatnya ditebus di rumah sakit supaya jenengan iso mulih nang omah. Masya Allah. Ada orang yang memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita menganggap dia seperti keluarga kita sendiri. Loh itu kita dengan sesama manusia. Bagaimana keadaan kita dengan Allah? Kalau Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tapi orang gak mau tunduk dan menyembah kepada Allah, oh gak sungkan sama Allah. Allah itu tidak sekedar mengasih hal-hal yang ringan. Allah itu mengasih barang yang kita butuhkan. Mata misalnya, mata ini kan milik Allah mata ini. Kalau mata ini diambil sama Allah, gimana? Selesai kita. Telinga ini milik Allah dengan segala kemudahan kita mendengarkan segala sesuatu. Kalau Allah budekkan telinga kita gimana? Apa yang akan terjadi? Ada yang merasa hilang dalam diri kita. Allah itu ngasih kesempurnaan ciptaannya kepada diri kita. Ada mata, ada mulut, ada lisan, ada telinga, Masya Allah. Ada kulitnya yang putih, ada kulitnya yang sawo matang, ada tangan dengan jari-jarinya, ada kaki dengan jari-jarinya. Organ kita lengkap, ada ginjalnya, ada jantungnya, ada paru-parunya, ada pankreasnya. Masya Allah. Lo jenengan kalau sungkan sama orang, karena orang itu sering membantu Anda, apakah kita gak sungkan sama Allah yang memberi kesempurnaan ciptaannya kepada kita? Yang Allah hanya inginkan sholat, diceluk sholat gitu. Gak lebih daripada itu. Tunaikan perintahku jika aku perintahkan kepadamu. Masya Allah. Karena Allah hanya menginginkan kita melakukan amal kebaikan, amal kesolehan. Jantung kan milik Allah. Kalau jantung kita dihentikan oleh Allah 5 detik woy, selesai itu. Kalau orang Jawa ngomong ojo kemaki. Kalau Allah hentikan jantung kita 5 detik berhenti untuk berdetak, mati kita. Kadang-kadang kita itu tidak melihat hal-hal yang seperti itu. Makanya Allah katakan, jika engkau menghitung nikmat Allah, gak akan bisa menghitungnya. Sesuatu yang kita jaga, sesuatu yang kita cintai saja, benar-benar kita menjaganya. Misalnya kalau ginjal kita disakitkan sama Allah, bahkan sampai kalau ginjal kita diangkat sama Allah, itu sesuatu yang besar itu. Ciptaan Allah yang menopang kehidupan kita. Masya Allah. Itu kan nikmat Allah yang kita tidak pandang, mungkin itu nikmat.
Nikmat itu sebatas kalau kita dapat uang, tidak. Nikmat itu sebatas kalau kita bisa jalan-jalan dengan keluarga, tidak. Nikmat itu tidak sebatas kalau kita mendapatkan kedudukan dan jabatan, tidak. Apa yang ada dalam tubuh kita ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Itu sesuatu yang harus kita syukuri sebenarnya. Makanya kalau ada orang sungkan sama orang karena orang itu banyak membantu memberikan kemudahan pada dirinya, Allah lebih daripada itu sesungguhnya. Allah itu lebih daripada itu. Yang seharusnya kita lebih malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin kepada Allah. Kalau Allah perintahkan wa aqimus shalah, tegakkan sholat, tapi nggak mau sholat, izin awake dhewe. Masya Allah. Dalam hadis qudsi disebutkan, Allah katakan, wahai hambaku, kata Allah, sesungguhnya kalian ini gak adil kepada diriku, kata Allah. Allah sindir kita itu dalam hadis qudsi. Sesungguhnya kalian kabeh iki gak adil dengan aku, kata Allah. Engkau memanjatkan doa, melangitkan doa kepadaku, aku kasih, aku kabulkan doamu. Tapi kalau tak celonang masjid gak masih takut. Ini gak adil kita. Gak adil sama Allah. Ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat, dengan khusyuk kita melangitkan doa, Allah kabulkan doa kita. Tapi dikokon sholat angel, tidak adil kita. Makanya Allah katakan, hambaku itu sungguh tidak adil. Ketika aku turunkan nikmat dan kemudahan, tapi dia murka kepada perintah. Ini kondisinya awake dhewe koyo ngene Pak dan Ibu sekalian. Makanya Allah itu sederhana meminta kepada diri kita. Allah ciptakan kita untuk ibadah. Salah satu bentuk ibadah itu adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengaplikasikan dalam bentuk ketaatan. Makanya selama kita masih sholat, insya Allah kita masih mengerti bahwa kita dipunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau saya kasih pertanyaan, hamba yang paling kaya itu siapa Pak? Siapa orang yang paling kaya di dunia ini? Siapa? Siapa orang yang paling kaya di dunia ini? Orang yang masih menganggap bahwa dia punya Allah. Itu orang yang paling kaya. Apapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, dengan ujian dan masalah, kalau dia masih menganggap aku ini sik duwe Allah, itu tiang paling sugih. Dia kuatkan jiwanya karena dia merasa memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Makanya kita bangun sisi-sisi itu supaya kita ini pandai menjadi hamba yang bersyukur, meyakini bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Ucapkan dengan lisan kalimat pujian jika kita mendapatkan nikmat itu. Yang ketiga adalah beramal dengan nikmat yang telah Allah berikan. Makanya yang harus kita hindari dalam kehidupan ini Pak, supaya kita ini gak jumawa. Apa jumawa itu Pak? Sombong. Supaya awake dhewe gak sombong. Seakan kalau ada orang sombong meremehkan yang lain itu, seakan sebenarnya. Kasihan saya orang seperti itu. Makanya Islam memberikan larangan supaya kita ini tidak gampang sombong dan tidak gampang meremehkan orang lain dengan status kita. Hati-hati. Apa yang menghancurkan kaum-kaum terdahulu yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran? Sederhana sekali. Yang memusnahkan kaum-kaum terdahulu, raja-raja yang durjana pada saat itu, hanya karena mereka mengucapkan kalimat aku. Ini pernah saya sampaikan. Aku. Kalimat aku dalam bahasa Arab, ana, ini bahaya. Jangan sampai Anda menganggap bahwa Anda adalah segala-galanya di antara yang lain. Bahaya itu. Hati-hati. Apa yang menyebabkan iblis dikeluarkan dari surga? Apa ucapan iblis? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Apa Pak? Kasih. Masya Allah. Itu yang menyebabkan iblis dikeluarkan dari surga. Apa ucapannya? Ana khairum minhu. Ana dalam bahasa Indonesia tahu Pak?
Aku. Ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini yang menyebabkan iblis dikeluarkan dari surga. Hanya karena dia mengatakan, aku lebih baik dari Adam. Aku lebih baik dari Adam. Sombong dia. Engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan Adam dari tanah. Yo, menang api. Gak mungkin aku sujud kepada Adam. Wastakbar, dan iblis memunculkan rasa sombongnya. Hanya karena dia mengatakan di hadapan Allah, ana khairu minhu. Aku luwe api ke Adam. Gak bisa. Makanya gak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Yang kita garis bawahi, yang bisa kita ambil pelajaran, kalimat ana itu loh, aku. Ya benar. Kalau jenengan bermasyarakat, ya, sering menunjukkan kesombongan Anda bahwa Anda segala-galanya. Aku sing paling berperan. Lah kono aku gak mau aku kabeh. Enggak boleh. Aku ini sing kontrol kabeh. Lah aku gak ngasih harta, gak ono ngene iki. Aku sing ngatur jadwal pengajian iki, lah gak ono aku. Gak ono pengajian macam ini. Aku. Karena kalimat ana itu bisa menghancurkan diri seseorang. Ana, aku. Wes, gak usah sombong. Sak pinter-pinternya jenengan, pasti jenengan akan terjatuh dan terpeleset. Dan jenengan tidak akan bisa melebihi kekuatan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Aku. Paham ya? Yang kedua, siapa yang mengatakan ana dalam Al-Quran sehingga Allah musnahkan? Fir'aun. Apa ucapan Fir'aun? Ada yang tahu? Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la. Ini ucapan Fir'aun ini terabadikan dalam Al-Quran. Tadi ucapan iblis juga terabadikan dalam Al-Quran. Fir'aun mengatakan bahwa ana rabbukumul a'la. Hei Bani Israel, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Ana, ini kata Fir'aun, menganggap dirinya tuh Tuhan. Allah selesaikan. Allah tenggelamkan kekuasaannya, jabatannya, pasukannya, hartanya, kesombongannya ke dalam laut. Dalam keadaan kafir mati. Dengan segala kejumawaannya sebagai raja. Fir'aun hanya karena mengatakan, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Sampai Fir'aun itu saking kurang ajar ya, Pak. Nggak bahasa orang Jawa Timur. Fir'aun itu sampai gak punya adab dan unggah-ungguh. Nyuruh Haman sekutunya, Haman, kowe kan insinyur. Aku gawe ondo sing sampai sak langit. Cek aku sing delok Tuhannya Nabi Musa. Cek aku bisa lihat Tuhannya Musa. Ben aku iso delok Allah ku sapa sih? Gawe aku ondo sing sampai sak langit. Itu kesombongan Fir'aun. Sampai dia menganggap aku adalah Tuhan bagi kalian yang maha tinggi. Kalimat anna yang diucapkan Fir'aun menghancurkan diri. Siapa lagi dalam Quran? Qarun. Allah abadikan ucapan Qarun dalam surat Al-Qasas yang ada dalam Al-Quran. Ketika pengikutnya atau yang masih percaya dengan kenabian Musa mengingatkan Qarun, Qarun ojo sombong wis. Hartamu iki mung titipan, kata Bani Israel. Hartamu iki mung titipan ke Allah, cukup titik wae, liyane sedekahno. Qarun itu ngeri hartanya. Pernah saya sampaikan, disebutkan dalam sebuah kisah itu ada yang mengatakan satu kuncinya Qarun, hartanya itu diangkat 19 orang. Itu satu kuncinya hartanya Qarun. Kunci nih loh Pak. Itu diangkat orang 19 itu. Untuk membuka berangkasnya Qarun. Apa isinya berangkasnya coba? Kalau kuncinya itu digotong orang 19. Ketika rakyatnya mengingatkan, Qarun balik sama Allah, jangan sombong, iku kabeh titipan. Qarun mengatakan, wa ma utituhu ala ilmin indi. Indi itu
Dalam bahasa Arab kata ganti ana untuk laki-laki indi, aku. Kata Qarun mana? Apa kata Qarun? Wa ma utitu ala ilmin indi. Allah itu gak ikut campur aku sukses. Allah itu gak ikut campur aku dadi koyo ngene kok Allah gak ono. Iki karena aku pinter dagang, pinter bisnis, pola aku pinter menjalankan dagangan. Allah coba melibatkan Allah dalam usaha, nggak ada Allah itu kata Qarun. Aku sukses itu bukan karena Allah, karena aku pinter. Wa ma utitu ala ilmin indi, itu kata Qarun. Masya Allah. Allah tenggelamkan Qarun dengan hartanya dalam bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, masih banyak dalam Al-Quran itu, Pak. Ya. Orang-orang yang menyatakan dirinya dengan kesombongannya mengatakan saya. Makanya jenengan kalau di masyarakat itu biasa-biasa wae. Gak usah mengklaim bahwa Anda orang yang paling. Ya, kalau Anda pengaruh itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dijadikan momentum bahwa Anda pantas untuk menunjukkan kesombongan Anda. Gak usah. Hanya Allah yang tahu lah. Karena yang kita khawatirkan, kita ini mudah membuat sebuah pernyataan saya ini loh, nah itu yang bahaya. Kadang-kadang kita nggak bisa kontrol itu. Gimana? Saya. Karena orang yang seperti itu orang yang menyandarkan nikmat yang dia dapatkan bukan kepada Allah, tapi kepada dirinya sendiri. Padahal Islam mengajarkan kalau engkau mendapat nikmat, sandarkan nikmat itu kepada Allah. Bukan karena nikmat itu datang karena kalian mampu, tidak. Masya Allah. Orang yang lulusan SD bisa hidup dibandingkan dengan orang yang lulusan S3. Bodoh aja. Bodoh. Tidak perlu ada dibanggakan. Kalau itu perlu dibanggakan dalam status sosial masyarakat, tapi jangan sampai menjadikan kita sombong. Terus S1, S2, S3, S6, Samsung aja sudah S23. Waduh, awal dulu S3 terus atau S4 gitu kan. Biasa sudah saja. Allah itu memberikan nikmat pada hamba yang terpilih jika Allah menghendakinya. Dan jatuhnya sebenar-benar nikmat. Orang kalau mendapatkan nikmat, hatinya itu sakinah, mutmainnah, tenang dia. Hakikatnya nikmat itu mensejahterakan hati sebenarnya. Tidak semakin menjadikan hati itu bimbang dengan nikmat itu, tidak. Sehingga apa yang Allah kuasakan, apa yang Allah titipkan kepada diri kita, syukuri bahwa itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang semakin ngaji itu semakin mapan hatinya, semakin pintar. Dia semakin tahu kapan dia harus bertindak dalam kebaikan, kapan dia harus menghindar pada sebuah larangan. Termasuk dalam bab mencermati, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi catatan terakhir dalam ayat ini, kajian ini saya sampaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Manusia hanya akan ada dua kemungkinan, bersyukur dan kufur kepada nikmat. Kalau dia bersyukur atas nikmatnya, Allah akan tambah nikmat itu dengan kebaikan-kebaikan yang bertambah dan berlimpah. Dan siapa yang kufur kepada nikmat Allah, susah untuk bersyukur atas nikmat yang telah dia dapatkan, maka Allah berjanji, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan dalam jiwa kita, dalam hati kita, sehingga kita bisa mengamalkan segala sesuatu apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan kita bisa memaknai dan memahami segala sesuatu itu merupakan hasil pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirkan kekhusyukan, hadirkan keikhlasan. Kita doakan keadaan diri kita, keadaan keluarga kita, keadaan saudara-saudara kita di belahan dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi mereka dengan sebaik-baik perlindungan. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihin, wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa ma fihin, wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa ma fihin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملهك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في فلسطين وفي المسجد الأقصى وفي غزة وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهده سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وتقبل منا ركوعنا وتقبل منا سجودنا وتقبل منا دعاءنا وتقبل منا تلاوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما وارزقني الفهم. ربي زدني علما وارزقني الفهم. اللهم ارزقنا الحسن الخاتمة. اللهم ارزقنا الحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر من فتنة المسيح الدجال برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.